implementasi, libatkan ormas seperti itu. Ini ketiga, jangankan dalam pendidikan, ormas saja kita. Apakah salah yang pendidikan? Tidak salah, benar berdasarkan. Nah, ini mengapa Yai yang bisa? Mengapa kami tidak bisa? Nah, di situ letak pilih. Bukan letak hukum positif, tapi letak perasaan. Dengan PT Konghucu ya, saya kira harus muncul banyak kampus. Penolakan itu adalah kalimatnya jelas adalah toleransi. Baiklah, untuk memulai acara bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Kita efektif, efisien. Memang hari ini muncul satu kecenderungan bahwa umat Islam, perspektif saya Bapak, agak terlalu kadang-kadang bersifat responsif, dan responnya itu kadang-kadang terlalu berlebihan, kurang mengedepankan sisi rasionalitas nalar dalam beragama. Padahal kita temukan banyak sekali ayat-ayat ataupun nilai dina liman la aqla lahu. Prinsip beragama itu ya berkolaborasi, bersepadan ya, dengan nilai-nilai nalaritas. Oleh karena itu yang kita munculkan berkaitan dengan tema hari ini ya berkaitan dengan persoalan tadi, nilai-nilai rasionalitas yang mesti kita munculkan. Saya kira rasa lemah, rasa tak berdaya, spirit yang mengatakan bahwa kita ini terbelakang lemah, ya ini adalah nilai-nilai penjajahan Belanda yang harus kita kikis. Yang muncul adalah semangat bahwa kita pernah hebat, pernah jaya, pernah ya kita punya kematangan dalam beragama. Jadi saya mau katakan bahwa pertama kali yang harus kita munculkan adalah kematangan beragama. Saya kutip juga tradisi ilmiah yang hebat para saintis masa lalu di abad-abad 8 sampai abad ke-13 Masehi itu, mereka punya tradisi majlis-majlis. Majlis mereka ya berkaitan dengan tradisi ilmiah. Karena memang tradisi yang muncul pada saat itu ya tradisi diskusi, kemudian penerjemahan karya-karya kuno ya. Kemudian di situ juga ada madrasah sebagai embrio universitas masa dulu, dan kaitan dengan PT Konghucu ya saya kira harus muncul banyak kampus sehingga umat Islam kita punya partner, punya teman dialog, teman diskusi. Yang muncul adalah semangat memunculkan peradaban gitu bro. Jadi bukan semangat sinis, kemudian negative thinking, takut kalau anak-anak kita dikonghucunisasi oleh kawan-kawan. Nah itu tugas kita bersama, bagaimana mengokohkan spirit beragama bagi generasi di belakang kita di usia belia mereka, yang kemudian kita tradisikan tradisi yang hebat sebagaimana tradisi Islam kita yang hebat masa lalu. Saya kira itu kan dari sekian menit dia ngomong tadi itu ya, seakan-akan saya menangkap bahwa kita yang sahabat-sahabat kita yang tidak setuju dengan keberadaan ataupun keinginan itu, seakan-akan pertama anti demokrasi, kedua anti peradaban, ketiga dianggap takut dan sebagainya. Itu tidak beralasan. Itu satu kata kuncinya. Saya terus terang saja bicara soal kampus rencana berdirinya kampus agama Konghucu itu kan tahun 2018 2019. Kita sudah bisa bedah sebelumnya, dan itu sudah ada pernyataan sikap baik dari seluruh komponen ya yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka kemudian redam
Lalu muncul lagi. Nah, muncul lagi ini, saya timbul tanda tanya, mengapa? Karena dasarnya adanya rekomendasi dari gubernur. Saya baca, oh, seandainya dia hari ini masih jadi gubernur, akan saya kritisi. Mengapa? Karena 2019 dialah yang mengumpulkan ormas-ormas untuk tidak setuju. Itu. Ini saya sampaikan aja latar belakangnya, biar tidak tersesatkan pikiran-pikiran kawan-kawan semuanya. Lalu jangan kemudian dipukul rata bahwa kita ini anti demokrasi, anti pluralisme dan sebagainya. Tidak. Orang Melayu itu yang fokus kami akan banyak propaskan itu sangat terbuka, welcome. Nah, pertanyaannya, teman-teman, di dalam mendirikan suatu perguruan tinggi ada Raja Teko sebelah saya ini masalahnya. Dia apa lagi nih? Artinya apa yang mendasari untuk mendirikan perguruan tinggi? Sampai hari ini tidak ada yang berani menjawab landasannya apa, dasarnya apa, tujuannya apa. Nah, dulu sempat tujuannya katanya dulu ya, saya nggak tahu yang sekarang, untuk apa, mengatasi kekurangan guru agama Konghucu itu. Kalau kita melihat dari undang-undang Sistem Asia, undang-undang tentang pendirian kampus dan sebagainya, dalam pendirian suatu perguruan tinggi, yang pertama adalah yang dinilai itu pertama tujuan pendirian sebuah kampus. Yang kedua, dasar dari pendirian kampus, apa filosofinya. Kemudian baru bicara tentang dari mana mahasiswanya. Saya itu menjelaskan di situ itu adalah berdasarkan pikiran seorang sosiolog. Nah, bukan pikiran seseorang yang agama apa itu pikir begitu. Saya cerita tadi, saya cerita di mobil itu kan tahun 1999 saya itu sebetulnya diundang oleh Ikatan Sosiolog Indonesia. Saya menjelaskan itu hubungan antara negara dan agama. Nah, itu Gus Dur sedang sibuk-sibuknya ingin mengagamakan Konghucu. Di dalam seminar itu ada Dirjen Dukcapil, wakili Menteri Dalam Negerinya. Lalu waktu saya turun dari pipa itu dia bilang, Gus, gimana kalau besok jam 9 presentasi lagi hal yang sama ini di depan Oktober Konghucu Indonesia di Dukcapil. Jadi sepenuhnya berangkat lagi ke sana. Itu penuh dengan orang-orang Konghucu. Saya jelaskan hubungan negara dan agama. Tidak ada persoalan soal agama itu. Saya kata Pak Fadil itu persoalan mau agama apa. Yang penting itu kan kalau dalam sosiologi itu disebut dengan religi, ya, religion. Jadi siapapun kalau dia berketuhanan, ketuhanan yang maha satu, kadang-kadang ada yang esa, ada yang tidak esa. Kita terima sampai sekarang. Penting itu ada kitabnya katanya. Nah, saya melihat begini, mau pro atau kontra moderator, sebetulnya imbasnya buat kita itu nyaris sangat kecil sekali. Toh kita tidak diminta untuk pro, tidak diminta juga untuk kontra. Namun oleh karena itu wadah kami ini luar biasa untuk kita mengolah pola pikir kita. Ini murid PS guru ibaratnya seperti itu. Jadi kalau rada-rada keras ya mungkin mohon maaf bukan kurang ajar. Nanti begitu tadi beliau udah titip duduk ke depan kata beliau. Biar kita diskusi. Karena lawan nanti. Jadi justru saya menanggapi apa yang disampaikan Ustaz Kabila Sobri itu tidak seperti apa yang disampaikan dengan penolakan-penolakan yang ada.
poin-poin yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang melakukan penolakan-penolakan itu adalah kalimatnya jelas, adalah toleransi. Kalimatnya jelas, itu tidak ada masalah kajian perguruan tinggi apa segala macam, tapi itu jelas mengganggu, dianggap mengganggu toleransi umat beragama di Bangka Belitung. Itulah yang dibahas oleh beliau. Nah, ini yang menjadi akhirnya orang Bangka Belitung yang terkenal harmoni, ketika masuk itu menjadi pemberitaan, menjadi negeri yang tidak harmoni. Hanya memberikan perspektif, tidak bicara persoalan pro dan kontra. Tapi kalau dibicarakan pro kontra nanti jangan sampai, kalau saya ini kan dari kelompok yang berjaket hitam, artinya nanti dianggap saya kontra gitu kan. Nah, jadi gini, nilai terbesar dari PTNK itu yang menjadi pertanyaan, kenapa harus di Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Tengah ya. Sedangkan secara statistik masyarakat yang beragama Konghucu atau kelompok etnis Tionghoa ini bukan di Bangka Belitung. Yang baik terhadap masyarakat. Kemarin saya menulis begitu. Seandainya kalau ada komunikasi yang baik dari masyarakat, pendidikan kemudian memiliki lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental terhadap proses pembentukan peradaban. Muhammadiyah katanya mendirikan di Papua, itu masyarakat Papua itu setuju, mereka senang. Dan kita tidak mendidik mereka untuk menjadi muslim, dan mereka senang. Kenapa? Karena tadi pendekatan kultural jalan satu. Kedua, Pak Bustami itu sudah menyampaikan atas dasar apa sebenarnya, baik dari statistik, baik dari secara ekonomi dan sebagai sosiologis. Nah, jangan-jangan ini agak permasalahan politik, saudara. Setiap lembaga mendirikan sesuatu itu pasti ada tujuan ideologis, tidak bisa tidak. Muhammadiyah pasti ada tujuan ideologis, maka ada mata kuliah AIKA. Ya, setiap lembaga IAIN pasti ada semuanya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa ini seakan-akan tidak ada pengaruhnya. Salah, pasti ada pengaruhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bukan memang tidak ada masalah. Sebentar, Anda mengatakan anakku tidak akan sekolah di situ. Ya, tapi kita bukan soal pribadi-pribadi. Ini bicara global. Terkait sikap border, ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam pandangan kami terkait itu. Saya tidak mau membawa ini ke arah agama, karena memang menurut saya ini bukan persoalan agama, tetapi condong pada persoalan miskomunikasi, barometer pendidikan yang dipahami oleh ayahanda dan guru besar saya yang memang sudah pengalaman dalam bidang pendidikan, ya, tetapi sepertinya tidak diajak dialog ataupun katakanlah tidak ada ruang, ya, yang menjadi menjadi tempat untuk meluruskan karakter berpikir ataupun meluruskan daripada protap-protap daripada untuk pembentukan perguruan tinggi tersebut. Nah itu. Nah, kalau ingin pleno, kalau ingin memberikan rekomendasi, libatkan ormas seperti itu. Ini ketiga, jangankan dalam pendidikan, ormas saya tidak. Mestinya mereka itu panggil MUI, panggil ormas ini. Itu kalau memang betul-betul kita ingin mendirikan itu secara elegan. Singkat ceritanya, teman-teman semua, kader-kader HMI itu jangan dibentuk-bentukkan. Kita harus cerdas. Toh kembalinya kepada individu masing-masing tafadhol. Tetapi bagi kita yang mau sebagai figur misalnya, yang itu terikat dengan lembaga, ya kita harus bisa. Ada orang mengatakan, Pak Fadila, kalau jangan bicara dulu ya, Bapak rekor. Oke, saya tidak bicara.
wartawan, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya terikat dengan Muhammadiyah, yaitu apa? Saya sudah ada pernyataan surat dari ketua Muhammadiyah, selesai. Artinya Muhammadiyah sudah menyatakan itu masih berlaku. Nah, salah satunya Pak Fadil masih ada di dalam TV waktu saya memutuskan supaya pelajaran agama Konghucu dimasukkan di kurikulum kita, kan? Itu tidak ada persoalan itu. Ya, dia bawa ada dosennya, ada Pak ada buku-bukunya, ada kitabnya, ada Nabi kalian apa namanya, Nabi Kong, ya kan? Semua Tuhannya apa, semua ada. Kalau saya tidak baca kitabnya karena ada tulisan kita, tapi oke, kita panggil neneng waktu itu kan, tidak masukkan kurikulum, masukkan ke daftar ajaranku mata kuliah, ya. Nah, yang menjadi persoalan yang menjadi polemik itu adalah dikala pendidikan yang namanya PTN. PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Ya. Apakah salah mereka mendirikan PTN? Tidak salah. Benar berdasarkan. Ini mengapa IAIN bisa? Mengapa kami tidak bisa? Nah, di situ letak pilih. Bukan letak hukum positif, tapi letak perasaan. Kalau bahasa Jawa itu positif, bagaimana kita mencekal orang lain, isi orang lain. Lalu saya melihat, saya buka-buka data statistik supaya ini lebih aktual. Data statistik menuliskan di situ Islam 87,9%. Kurang 0,1%, kemudian 7% kalau salah saya Kristen, berapa persen Katolik, berapa persen lagi kemudian Hindu, setelah itu 0,05% Buddha, kemudian Konghucu 0,03%. Secara nasional kecil sekali. Padahal apakah ada PTN Kristen? Ini bukan kita loh tersinggungnya. Saya ngobrol dengan Kristen juga loh besar kepala. Ini ngomong kakak. Kenapa harus ada? Oh, bilang karena di Bangka Belitung. Lalu saya buka lagi data statistiknya. Betul, Konghucu ternyata nomor 2 setelah Islam. Jadi Islam setelah itu, tapi kecil sekali jauh di bawah. Ya, itu adalah soalannya itu mengapa tergesa-gesa? Itu kan pertanyaan saya itu mau tergesa. Kalau Mehua itu ketemu saya, karena Mehua itu kan dekat dengan saya ya. Saya itu seperti ayahnya lah. Dia sangat dekat. Dia apa-apa tuh konsultasi ke saya. Tapi ini kok tidak konsultasi ke saya? Ada apa Mehua itu tiba-tiba suara rupanya ada surat dari itu saya baru baca. Oh, ini rupanya. Tidak konsultasi ke saya. Saya ini kan ketua Dewan Pendidikan. Belum tahu kayaknya. Ayah mereka. Nah, itu sudah undang-undang itu. Jadi gubernur haruslah konsultasi dengan saya sebagai pengawas pendidik. Melihat. Jadi saya katakan kepada adik-adik bahwa saudara saya kan banyak yang Konghucu, banyak orang Chinese ya. Kalau kita ke Blinyu itu kebanyakan Blinyu yang kaya itu manggil saya Pak Kung. Oh, yang kaya apa itu? Yang kaya itu. Kali seorang Profesor Husami Rahman, Bang Fadil dengan 7 orang yang menggerakkan lahirnya UBB ya, saya pikir ketemu dengan ini lanjut dulu, bukan berbicara tentang mau ke sana. Jadi secara kulturalistiknya ditemui dulu. Tokoh masyarakat kita itu mana ya?